Bapakku adalah kudus. Maka saudara, kekudusan itu saudaraku meninggalkan cara-cara dunia. Ya, kalau saudara berdagang, saudara harus jujur. Tapi orang dunia bilang kalau kamu jujur hancur. Iya gak? Tetapi kalau orang Kristen, saudaraku, orang Kristen harus jujur meskipun kamu tidak dijujurin. Kamu dibohongin, kamu harus tetap jujur. Kamu dihianati, kamu harus tetap setia. Betul gak? Jadi itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jejak yang Tuhan Yesus tinggalkan yang pertama adalah jejak kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita nggak akan pernah ketemu Tuhan. Tanpa kekudusan kau bilang aku orang Kristen, aku ke gereja, aku berdoa 24 jam sehari. Tapi saudaraku, tanpa kekudusan ada yang kita akan fokus kepada firman Tuhan. Apa yang kita mau dengar, saudaraku ya? Kalau tadi pagi di menara doa, ya Kak Natali ngomong tentang murid yang berhasil harus setia mengikuti gurunya. Saya akan melanjutkan ceritanya. Mari kita mengikuti jejak sang guru kita. Amin. Oke, kita mengikuti jejak sang guru. Kita mau perhatikan gambar itu, saudara ya. Perhatikan seorang anak kecil yang berjalan di belakang ayahnya. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk meletakkan kakinya tepat di tempat jejak kaki ayahnya berdiri. Kadang langkahnya terlalu besar, kadang ia goyah, tetapi matanya tetap tertuju pada teladan di depannya. Ia ingin berjalan persis seperti ayahnya. Hari ini firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Garis bawahi kata wajib, saudara ya. Kata wajib kita mengikuti teladan guru kita. Kenapa, saudaraku? Sebenarnya orang Kristen tuh sebenarnya paling gampang, saudara. Paling mudah, saudaraku, untuk mengikuti, untuk menang dari kehidupan ini, saudaraku. Dari masalah dalam hidup ini sebenarnya paling mudah itu orang Kristen. Kenapa begitu? Karena ada sang guru kita yang telah berjalan lebih dahulu supaya kita mengikuti jejaknya. Tapi kadang-kadang dari antara kita banyak sekali mengaku Kristen tidak mau ikuti jejaknya, kecuali jejaknya kita sendiri. Kita mau jalannya jalan kita sendiri, kita mau pikiran-pikiran kita sendiri. Sehingga banyak kali kita punya masalah karena sendiri punya mau, saudaraku. Tetapi kalau kita mau mengikuti jejak sang guru kita, saudaraku, kita makanya agama-agama di dunia yang lain, saudaraku, betul mereka mengikuti pemimpinnya, saudaraku. Tetapi pemimpin-pemimpinnya belum seperti Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya pemimpin agama Tuhan yang menjadi manusia, yang memberikan jejak teladan contoh kehidupan yang harus diikuti oleh murid-muridnya. Ada amin. Jadi kalau kita punya guru yang dimana meninggalkan jejak, saya akan bahas ada 5 jejak yang Tuhan tinggalkan untuk para muridnya mengikuti. Nah, tadi saya mau saudara simpan di dalam pikiran saudara. Tadi seorang anak yang mengikuti jejak ayahnya, dia akan berusaha meletakkan kakinya dia di kaki bapaknya, supaya dia berjalan mengikuti langkah-langkah bapaknya. Amin. Oke, jejak yang pertama yang Yesus tinggalkan buat kita adalah jejak kekudusan. Ada amin. Jejak kekudusan, orang Kristen harus hidup kudus. Nah, karena tidak ada seorang pun dikatakannya, ini adalah peringatan ya yang sangat serius. Jejak kekudusan bukan hanya tentang perilaku baik, tetapi tentang syarat untuk dapat bersekutu dengan Allah yang kekal. Jadi berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Makna daripada melihat Tuhan di sini berarti mengalami persekutuan yang intim dengannya, sekarang tinggal bersamanya selamanya. Jika Yesus kudus dan kita ingin bersama dia, maka kita harus berjalan di jalan yang sama, yaitu jalan pengudusan. Saudara dan saya hari-hari ini, ya saudaraku, hidup di dalam dunia yang cemar.
Ada begitu banyak yang mencemari kita. Bagaimana kita mengikuti jejak daripada guru kita yang ditinggalkan buat kita. Ikuti jalan pengudusan. Bagaimana kita itu bisa kudus, Kak, di dunia yang cemar sekarang ini? Kita bergaul dengan banyak orang berdosa, saudaraku ya. Kita bergaul dengan banyak hal yang salah, saudaraku, di sekitar kita. Tetapi orang Kristen kau harus punya fokus. Tujuan yang pertama seperti anak tadi, aku harus fokus mengikuti jejak sang guru kita. Bapakku adalah kudus. Maka saudaraku, kekudusan itu, saudaraku, meninggalkan cara-cara dunia. Ya, kalau saudara berdagang, saudara harus jujur. Tapi orang dunia bilang kalau kamu jujur hancur. Iya gak? Tetapi kalau orang Kristen, saudaraku, orang Kristen harus jujur meskipun kamu tidak dijujurin. Kamu dibohongin, kamu harus tetap jujur. Kamu dihianati, kamu harus tetap setia. Betul gak? Jadi itu, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, jejak yang Tuhan Yesus tinggalkan yang pertama adalah jejak kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita nggak akan pernah ketemu Tuhan. Tanpa kekudusan kau bilang, aku orang Kristen, aku ke gereja, aku berdoa 24 jam sehari. Tapi saudaraku, tanpa kekudusan, ada yang berdoa 24 sehari? Oh, nggak ada, kapan tidurnya gitu kan. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita belajar bahwa Tuhan meninggalkan jejak kekudusan, maka anak-anaknya, murid-muridnya, saudara harus mengikuti jejak itu. Jaga hidupmu dari kecemaran, jaga hidupmu dari hal-hal dunia yang mempengaruhi kita, sehingga kita nggak mengikuti jejak, tapi kita maunya sendiri, atau mungkin banyak yang mengikuti jejaknya setan. Berbohong iya, kalau ditampar balik gitu ya. Ya, kalau pokoknya jejaknya setan kan. Dan ini saudaraku, perhatikan, manusia ini lebih banyak, saudaraku, mudah banget nggak sih saudara ngikutin yang jelek? Mudah ya? Gampang loh, kamu nggak diajarin aja. Anak kecil loh nggak diajarin bohong loh sama orang tuanya. Tapi anak itu bisa bohong nggak? Bisa, saudaraku. Jadi kecenderungan kita ini, saudaraku, manusia daging kita itu akan lebih gampang mengikuti yang jelek, mengikuti yang buruk. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengaku sebagai orang Kristen, ya tadi Kak Nate bilang kita harus punya standar yang lebih tinggi, saudara ya. Standar hidup kita harus lebih tinggi. Kalau orang bilang nggak apa-apa lah, bohong sedikit-sedikit, tidak. Nipu sedikit-sedikit nggak apa-apa. Tapi saudara, kembali kepada kita berjalan mengikuti jejak kekudusan yang telah Tuhan Yesus tinggalkan, sang guru kita tinggalkan, maka saudaraku, jauhkan saudaraku dari perkara-perkara yang cemar yang membuat kita akan pergaulan buruk aja, saudaraku, akan merusak kebiasaan yang baik. Apalagi di Hongkong ini, saudaraku, kalau saudara nggak berhati-hati bergaul, saudaraku, akan mudah sekali ketarik. Karena daya tarik dunia ini akan menarik banyak anak Tuhan keluar dari kekudusan. Oke, yang kedua, jejak yang kedua, saudara ya. Jejak yang kedua adalah jejak ketaatan, ya. Yesus tidak pernah melakukan kehendaknya sendiri, tetapi selalu melakukan apa yang diperintahkan Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia taat, ayat kuncinya. Dan dalam segala keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya percaya, saudaraku, kita jadi orang Kristen juga perlu kudus, tapi juga taat, saudaraku ya. Terus gimana bisa taat ya, saudaraku? Tadi kalau saudara hidup kudus, kamu komunikasi dengan Tuhan, kamu akan diberi kepekaan untuk mendengar tuntunannya. Engkau diberi kuasa untuk mentaati perintahnya. Kuncinya itu, saudaraku. Jadi tidak bisa jadi orang Kristen maunya sendiri. Kita harus mengikuti standar yang lebih tinggi, jejak Tuhan Yesus. Setelah kekudusan, Dia melakukan ketaatan, saudaraku ya. Taat dengan petunjuk yang Tuhan berikan. Oke, lanjut. Jejak yang ketiga, jejak kerendahan hati. Yesus adalah raja di atas segala raja, tetapi Ia tidak datang dengan kemewahan atau keangkuhan. Ia lahir di kandang
membasuh kaki murid-muridnya, dan bergaul dengan orang berdosa. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ini baru CEO beneran. CEO ini, saudaraku, ini CEO sungguhan, ownernya surga. Ya, ownernya surga jadi CEO, nyamar jadi manusia. Ya, benar ya. Merendahkan dirinya untuk menguji manusia yang dibuatnya, manusia yang diciptakannya, apakah punya hati, apakah akan melihat dengan keberadaannya. Kalau dia datang sebagai raja dengan kemegahan singgasananya ataupun dengan kemuliaannya, manusia tidak ada yang bertahan, mungkin ada bertahan tapi bilang semua hormat ketua gitu ya. Gitu ya. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika ini baru ownernya surga, CEO sungguhan, saudaraku, datang ke bumi menyamar jadi manusia yang berdosa untuk menguji hati manusia yang diciptakannya ini bisa menerima nggak dengan keadaan dirinya. Tetapi banyak manusia yang menolaknya. Ya banyak. Kalau cerita-cerita Dracin itu kan CEO gitu kan ya. Banyak CEO menyamar di sana untuk mendapatkan menantu yang baik. Ya mertuanya jadi CEO nyamar gitu ya. Untuk menemukan pasangan hidup, laki-laki yang CEO-nya menyamar, jadi nggak punya apa-apa untuk mencari perempuan yang berkarakter baik, saudaraku ya. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya kemarin tuh ngomong-ngomong, kalau kita punya Tuhan Yesus sebagai CEO yang sungguhan dari ownernya surga turun ke bumi, saudaraku, saudara dan saya ini diberi kuasa loh. Tadi itu kita mengikuti jejaknya, benar nggak? Berarti saudara dan saya ini CEO juga, benar nggak? Tentara Kristus wanita diberikan kuasa loh. Ya, diberikan kuasa dari kerajaan sorga. Anda diutus jadi CEO-nya Tuhan Yesus, ya, menyamar jadi tenaga kerja wanita, saudara. Tapi Anda punya kuasa kerajaan surga ya, untuk mengikat kalajengking, untuk mengikat setan-setan, untuk menginjak kalajengking gitu kan, untuk menyembuhkan orang sakit, mendoakan yang tertekan gitu kan. Anda kan lebih daripada CEO juga. Betul gak? Kalau CEO-nya Tuhan Yesus turun ke bumi, saudara dan saya pengikutnya, murid-muridnya ketularan. Benar gak? Terus jangan bilang nanti sampai pulang majikan, Mem tahu gak? Aku ini CEO gitu ya. Aku ini lagi nyamar jadi pembantumu nyonya gitu ya. Gak gitu. Tapi saudaraku, saya mau saudara ngerti ya. Saya mau saudara paham bahwa jejak kerendahan hati yang telah Tuhan Yesus tinggalkan, saudaraku, orang yang rendah hati itu ketika orang itu punya kekuatan untuk melawan. Orang itu punya kuasa untuk menyuruh orang tunduk, tapi dia memilih untuk tidak menggunakan otoritasnya. Itu orang yang rendah hati. Amin. Nah, Yesus telah meninggalkan jejak kerendahan hati. Mari kita belajar. Nah, sekarang jejak yang keempat. Ya, jejak yang keempat, Yesus memberikan itu persembahan. Ya, persembahan itu saya yakin persembahan itu nggak selalu uang, saudara ya. Tapi dikatakan persembahkanlah tubuhmu, hidup kita. Ini juga persembahan. Kalau saudara datang nih ibadah, ya rajin, ya saudara lagi doa sendiri pun di rumah, saudara sedang mempersembahkan tubuh dan hidupmu kepada guru kita lah. Kemudian ayatnya ya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kamu mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh ditinggalkan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya
Kalau kita memberikan persembahan, entah tubuh kita, entah uang kita, entah waktu kita, kita persembahkan ke hadapan Tuhan karena digerakkan oleh kasih, saudaraku, bukan digerakkan oleh kewajiban. Kamu bawa perpuluhan, iya karena aku PJ wajib perpuluhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita, saya lagi ngajak teman-teman di Tinho 2, saudaraku ya, saya rindu lahir orang-orang yang mau melayani Tuhan itu hatinya digerakkan oleh anugerah. Orang yang tahu pasti hidupnya karena anugerah, kamu akan melakukan sesuatu untuk orang itu tanpa didorong-dorong, tanpa ayo pelayanan. Tidak, tapi dengan sikap rela. Iya, hidupku ini kan sampai hari ini karena Tuhan. Aku akan melibatkan diri dalam melayani, dalam doa secara pribadi, ataupun terlibat di dalam pelayanan-pelayanan kelompok, ibadah, begitu. Itu digerakkan, saudaraku, karena anugerah. Aku mengasihi Tuhan. Apapun Tuhan, nggak ada yang aku pertahankan lagi. Karena apa? Dan orang-orang yang bergerak melayani karena anugerah dan karena kasih kepada Tuhan. Dia tidak diakui, dia tidak dianggap, dia tidak diterima kasihin. It's memandai. Karena apa? Kau lakukan segala sesuatu untuk Tuhanmu. Aku kadang-kadang banyak manusia, kita ini kan mudah sekali ya, dengerin kata sayang aja sama orang. Aku sayang sama kamu. Itu kamu kayaknya udah berbunga-bunga gitu ya, disayangi gitu. Itu kan hanya omongan loh, belum ada bukti loh. Benar nggak? Yesus itu bilang aku sayang kamu, dia udah buktikan. Dia buktikan sayangnya bukan cuma omongan. Dia buktikan dengan tindakan dan tingkah laku dan perbuatannya. Dia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Tapi Anda yakin, suka meragukan atau percaya? Di sini pasti semua percaya ya. Yang ragu-ragu tuh di luar sana. Makanya nggak ada di tempat ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan jejak, saudaraku ya, dalam memberikan persembahan. Didasarkan karena hati yang digerakkan oleh kasih. Hati yang digerakkan karena cinta sama Tuhan. Itu akan gregetnya itu lebih, saudaraku, dibandingkan Anda bawa perpuluhan, Anda bawa persembahan sulung, tapi Anda lakukan hanya karena aku percaya sih Tuhan akan memberkati saya, bahkan mau memperkatakan tuh malaikat 3 ya, belalang pelahap akan dihardik gitu ya, tapi tanpa kasih, saudaraku ya, saya percaya itu nggak berdampak banyak, saudara. Men Pak. Maka waktu kita memberikan persembahan, membawa persembahan, Tuhan akan melihat hati yang benar, saudaraku. Sikap hati yang benar. Tadi sikap hati yang kudus tadi, saudaraku. Kudus karena aku sayang Tuhan, aku berikan perpuluhan, buah sulung. Itu tanda, saudaraku, sebenarnya persepuluhan, buah sulung. Itu sebagai bukti kalau kamu itu sayangnya sama Tuhan lebih dari apapun. Karena uang selalu menjadi saingan nomor 2. Karena kalau saudara nggak ikutin Tuhan, ikutin mamon. Makanya saudaraku dikasih pelajaran, Tuhan akan lihat isi hati kita lebih dulu, diuji dulu, kamu dikasih berkat lebih banyak lagi. Ya, saudaraku, saya ngomong di sini, ketika saya diberkati oleh Tuhan, sejak saya mengerti tentang perpuluhan. 28 tahun yang lalu saya tiba di Hong Kong. Kemudian dari sejak pertama itu saya mengerti tentang perpuluhan, saya tidak pernah telat atau tidak pernah bolong-bolong begitu ya. Lalu apa yang Tuhan kerjakan, saudaraku? Apa yang Tuhan kerjakan? Zaman itu gaji di Hong Kong itu turun naik, saudaraku ya. Itu dari pemerintah turun naik. Tapi saudara tahu, saya tidak pernah turun gaji saya. Gaji saya tidak pernah yang namanya turun satu tangga, enggak. Tapi naik, level up. Gaji saya terus naik, dan terakhir tahun ini, saudaraku ya, tahun ini
Ya, saya pernah kesaksian di Menara Doa bahwa Tuhan memberi saya untuk tidak libur. Begitu aku menyerahkannya kepada Tuhan, dah taunya Tuhan kasih saya, majikan saya bilang gajimu naik gitu ya. Kok dia nggak ngomong, cuma saya bilang, Tuhan, kenapa gajiku banyak banget? Iya, aku tambahin kamu, katanya gitu ya. Itu baru saudaraku, itu baru perpuluhan saudaraku ya. Saya begitu naik gaji saudaraku, wah buru-buru saudaraku. Karena kalau kamu sudah mikir banyak, itu nanti kebutuhan akan muncul lebih banyak. Maka kalau kamu sedang dipercaya oleh Tuhan, cepat bergerak lakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu yang nomor pertama saudaraku ya. Jadi saya cepat langsung saudaraku, begitu uang itu cair saya langsung buah sulung, nggak nunggu sampai hari Minggu, saya transfer saudaraku ya. Karena saya takut kalau nanti sampai hari Minggu saya tahan, nanti akan ada banyak godaan datang. Nah begitu saya serah, aman sudahlah saudara ya. Begitu saya lakukan saudaraku, kemudian saudara tahu ya, kemarin itu kan hari Minggu kan udah lewat tuh Imlek ya. Saya dikasih lesi saudara, dititipin anak titip lesi ke saya kaget saudaraku ya. Saya kaget karena ini dari siapa gitu ya. Anaknya nggak di gereja kita loh, nggak di Tindho, nggak di Jordan, di gereja lain. Dia titip lesi buat saya. Saya langsung kontak, kamu kok kirim saya lesi, titip lesi, ada uangnya banyak ini, untuk apa? Untuk Kak Napsi makan McD katanya. Ya ampun, makan McD sampai sekian ratus gitu kan. Ya enggak juga gitu. Ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, saya waktu memberikan persembahan, saudaraku yang memberi, saya bukan pamer, tapi memang harus ada yang dipamerkan kalau saudara mau melihat pekerjaan Tuhan. Tapi ada banyak orang tidak mau cerita tentang berkat. Ceritanya cuma kekurangan. Makanya Anda diberkati ditutup. Kalau kekurangan, doakan saya kekurangan. Nanti begitu jawab doa, cerita pun nggak mau. Nanti diminta katanya. Padahal saudara yang dikasih oleh Tuhan ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau ngomong, kami Kak Jopa semua penilik nggak akan ada yang minta berkatmu. Kalau engkau cerita kesaksian kau diberkati oleh Tuhan. Nah ini yang saya masih mau melihat. Padahal Bapak Gembala sedang menunggu nih banyak kesaksian saudara ya. Nah banyak orang yang mengalami Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan satu lagi apa yang saya buat saudara, baru-baru beberapa minggu yang lalu saudara. Jamnya ibadah saudaraku, ada anak tiba-tiba nyalamin saya, lalu dia peluk saya, dan dia lihat itu ada salib di saya pakai toh, lalu dia bilang, wah salibnya cantik sekali kakak, gitu kan. Saudara tahu nggak? Aku duduk, lanjutin ibadah, aku dengar dalam hati saya, mau nggak kamu menjadi jawaban doa buat saudaramu? Saudara, itu satu-satunya loh punya saya. Saudara langsung saya lepas, saudaraku, salib itu saya lepas, saya tarik itu anak ke belakang, yang nggak ada orang itu, saya pindahin itu rantai ke lehernya. Anak itu tiba-tiba nangis, saudara. Dia terharu, dia bilang, Kak Napsi, kakak tahu nggak? Aku udah bertahun-tahun berdoa, pengen salib katanya gitu, saudara. Saya bilang, oh ya sudah, ini Tuhan jawab doamu, saya bilang begitu. Apa yang saya mau pesankan? Hidupmu tidak boleh terikat dengan apapun, termasuk yang ada di lehermu. Oke. Haleluya. Wah, dia aja ngerti loh nggak mau terikat loh ya. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukan berarti saya minta saudara lepas semua emas munda, enggak. Tapi saya cerita ini ketika kita membawa persembahan di hadapan Tuhan, engkau hidup dalam kekudusan, engkau bisa mendengar Tuhan arahin, kau bisa dengar Tuhan ngomong apa sama kamu, dan engkau bergerak cepat bertindak. Karena apa saudaraku? Dengan jalan seperti itu, Tuhan akan bukakan jalan-jalan yang baru di depan kita.
Amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi jejak yang keempat adalah jejak memberikan persembahan yang telah Tuhan tinggalkan buat murid-muridnya, yang wajib diikuti oleh saudara dan saya. Amin. Jejak yang terakhir ini adalah yang paling berat tetapi paling mulia. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika disalib, ia berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jejak penderitaan. Sobat yang di sini tidak pernah menderita? Tidak pernah mengalami kesakitan begitu? Berarti kita semua sedang mengikuti jejaknya. Cuma pertanyaannya, Anda menderita karena nama Yesus atau Anda menderita tadi karena masalah buat sendiri? Itu kan pertanyaan kita, saudara ya. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mau tidak mau orang Kristen itu harus siap menderita. Ada amin ya. Jadi penderitaan itu biasa, saudaraku ya. Penderitaan itu biasa. Diselingkuhin itu juga biasa. Oh no ya, no ya, diselingkuhin itu no. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi, saudaraku ya. Untuk apa? Melihat lagi tadi CEO-nya nyamar jadi apa enggak? Ya, Anda bisa mempertahankan karakter untuk mengasihi dan mengampuni suami yang menyelingkuhi, atau akan meninggalkan begitu saja. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tahu itu tidak gampang, itu tidak mudah. Tapi sekali lagi saudaraku ya, sekali lagi ketika engkau mengikuti jejak kekudusan, engkau mengikuti jejak ketaatan, engkau memberikan persembahan, jejaknya diikuti, saya percaya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan untuk kita menanggung penderitaan yang Tuhan izinkan. Amin. Karena di tengah-tengah penderitaan itu akan ada selalu penghiburan. Di tengah-tengah kesulitan dan tekanan selalu ada jalan keluar. Itu yang saya alami, yang saya lihat. Maka jangan sekali-kali saudaraku ya tidak mempercayai Tuhan. Jangan sekali-kali, aduh Tuhan kemana sih, kok aku sendirian begitu ya. Kadang-kadang di dalam penderitaan itu seolah-olah kita itu sedang sendirian, saudara. Bener nggak, saudara? Kadang-kadang kita itu ngalamin, aduh kok sendirian ya hidup aku ya, kok susah ya. Saudara, satu hari ini saya ini kan pernah bercita-cita untuk membangun rumah tangga, saudara. Saya tuh ngomong begini, Tuhan, waktu saya belum jadi orang Kristen, ada laki-laki satu yang sangat sayang sama saya. Sayang, saudaraku, sayang banget ya. Semua kebutuhan saya dicukupi, ke salon dianteri, ditungguin gitu ya, sakit diobati, sayang banget saudaraku ya, sayang banget. Tapi ya itu sayangnya karena dia milik orang gitu ya. Saudaraku ini kasih, itu sayang banget saudaraku. Sayangnya sama saya kalau saya mau egois ya. Kalau saya mau egois, oh iya loh yang penting aku disayang, oke lah memandai gitu ya. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu apa? Saya lagi ngerenungin, itu lagi makan loh saudara. Tiba-tiba aku muncul pertanyaan begitu, lalu saya ngomong, terus Tuhan tuh ngomong gini, kayak aku ngerti dalam hati saya, aku tidak mempercayakan kamu dipelihara oleh seorang laki-laki. Coba ingat waktu kamu dipelihara laki-laki, disayangi laki-laki, hidupmu rusak nggak? Hidupmu hancur nggak? Oh saya bilang iya Tuhan, hidupku rusak sekali. Disayang tetapi rusak. Ada yang pernah ngalamin? Tambah rusak. Disayangin tambah rusak, dicukupi tambah kekurangan. Ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya mengerti saudara, karena apa? Tuhan tuh saya rasain ada tangan Tuhan itu merangkul saya dan berkata, aku tanganku sendiri yang akan memegang kamu, mengontrol hidupmu, menyertaimu, dan aku tidak mempercayakan kepada manusia. Ada amin? Nah saudaraku, jadi saya ingat kemarin minggu ada anak 16 tahun di Indonesia balik ke Hong Kong. Ketemu saya, ingat dia bilang, wah Kak Nafsi masih di Hong Kong. Aduh Kak Nafsi kok tambah terawat ya gitu, terawat ya gitu.
wah Kak Nafsi ini terawat sekali gitu. Lalu saya ini. Terus saya nih ngerti gini, coba kalau kamu dipelihara, kamu punya suami, ada orang mengomentari kamu, kamu itu punya suami, dia tuh tambah glowing, tambah keren ya, tambah pokoknya baik banget, bagus banget kamu dirawat ya gitu ya. Yang akan kelihatan siapa yang merawat atau yang dirawat? Yang merawat kan, yang diberi nilai tinggi kan yang merawat, benar nggak? Jadi kalau ada suami-suami nih yang tidak merawat istrinya akan ketahuan kan, benar nggak? Untung nggak ada suami di sini kan? Ya kita semua. Nah jadi kalau suami nggak merawat, saudara kita perempuan mau dirawat siapa? Rawat diri sendiri. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Waktu saya nemu itu saya bilang ini, iya dong Tuhan terima kasih. Karena kalau aku orang lain melihat saya nggak terawat, pasti saudara akan meragukan, ini Kak Nafsi nggak punya suami, udah dula-dulan, udah kurus, kering, kurang vitamin. Ini siapa yang merawat? Pasti Anda bertanya kan? Tapi saudaraku, saya mau pastikan, Bapakku yang merawat aku, Tuhanku yang merawat aku, yang mencukupi kebutuhanku. Aku di mata manusia, Anda harus melihat saya orang yang terawat. Karena apa? Sekali lagi, bukan lihat sayanya. Nih, Gusti Yesusnya yang bekerja merawat hidupmu dan hidupku. Ada amin? Oke, Kesimpulan ya, mengikuti jejak sang guru bukan berarti kita bisa sempurna seperti Yesus, tetapi kita harus berjalan ke arah yang sama. Setiap langkah kita harus berusaha menuju ke arah kekudusan, kerendahan hati, ketaatan, ya, kasih, memberi tadi, kemudian melalui doa, pengampunan, penderitaan, itu semua saudaraku kita harus berada, terima penderitaan. Kalau sulit, mungkin sulit sekali ya menerima penderitaan, memang kita punya daging, tetapi waktu kita mau mengikuti jejaknya, Tuhan sudah melakukan itu buat kita. Ketika dunia melihat cara hidup kita, apakah mereka bisa melihat jejak kaki Yesus di belakang kita? Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sedang tadi meninggalkan jejak bagi generasi muda yang akan mengikuti kita. Yang saya mau ngomong adalah setiap kita, orang akan melihat ada enggak sih jejak kasih dalam hidupmu yang kau tinggalkan, bagi suami yang menyelingkuhi kamu, bagi majikanmu yang rewel minta ampun. Ada enggak sih orang dunia bisa melihat enggak sih jejak pengampunan yang Tuhan, yang kau bisa tinggalkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengikuti jejak sang guru kita. Pagi hari ini kita belajar ada 5 jejak yang kita perlu ikuti dari sang guru kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan tutup saudaraku dengan sebuah puisi, saudara ya. Nah saudaraku, tapi saya nggak akan baca secara puisi begitu ya. Saya baca biasa aja, tangkap ceritanya. Semalam nih aku bermimpi berjalan-jalan menyisiri sepanjang pantai bersama Tuhan. Di cakrawala langit yang indah terbentang seluruh babak kehidupanku. Pada setiap babak aku melihat 2 pasang jejak kaki di pasir. Sepasang jejak kakiku dan sepasang jejak lagi kaki Tuhan. Setelah babak terakhir dari kehidupanku terhampar di hadapanku, aku menoleh ke belakang dan melihat jejak kaki di pasir. Aku memperhatikan bahwa berkali-kali sepanjang hidupku, terutama pada saat-saat paling gawat dan mencekam, hanya terdapat sepasang jejak kaki saja. Aku sadar bahwa ini terjadi justru saat hidupku berada pada saat yang paling menyedihkan, berada di saat titik terendah. Hal ini membuat aku benar-benar sangat kecewa. Maka aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Engkau mengatakan bila aku memutuskan untuk mengikut Engkau, Engkau berjanji akan berjalan bersama aku sepanjang jalan hidupku. Namun aku memperhatikan bahwa pada saat-saat paling gawat dan beban berat menimpa hidupku, hanya ada sepasang kaki saja. Dan aku tidak mengerti mengapa pada waktu aku sangat membutuhkan Engkau, Engkau justru meninggalkan aku. Tuhan menjawab dengan lembut, anakku, Engkau sangat berharga di mataku. Aku sangat mengasihi engkau,
Dan aku tidak akan meninggalkan Engkau. Karena pada waktu Engkau dalam bahaya, dalam penderitaan dan titik terendah dalam hidupmu, Engkau hanya melihat sepasang jejak kaki saja. Karena pada waktu itu, aku yang menggendong Engkau. Mari kita berdoa. Saya minta bantuan worship leader. Jalan-jalan-Mu Tuhan bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Genapi karya-Mu. Sekali lagi kita ulang dari atas. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Agarku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi firman-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini engkau berada di tempat ini bukan sebuah kebetulan. Engkau telah mendengar 5 jejak sang guru kita, Tuhan Yesus, yang ditinggalkan buat saudara dan saya. Kau mau berkata, Tuhan, aku mau mengikuti jejak-Mu, tapi seringkali aku gagal, Tuhan. Atau mungkin hari ini, pagi ini Kau datang, Tuhan, aku percaya kepadamu, tapi masalahku tidak selesai-selesai. Dan Kau mau pagi hari ini datang sama Tuhan. Boleh saudara angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan.